aku Elza Nurfadila. Gimana nih kabar kalian? Pada bosan di rumah ya? Kali ini aku bakalan bahas salah satu film yang berasal dari negara Britania Raya yang merupakan negara bagian dari benua Eropa. Film yang akan aku bahas kali ini berjudul The King's Speech. Langsung ke reviewnya aja yuk! King's Speech ini dirilis secara luas di Amerika Serikat bertepatan pada hari Natal tanggal 25 Desember tahun 2010. Film ini bergenre biografi, fiksi drama, fiksi sejarah, serta independen yang disutradarai langsung oleh Tom Hooper. Di dalam film The King's Speech ini terdapat 3 karakter yang sangat mendukung dalam film tersebut. Yang pertama yaitu Colin Andrew Firth atau Colin Firth. Nah, dia itu artis atau pemain film dan TV yang berasal dari kota Inggris. Nah, di sini dia itu berperan sebagai Raja George VI atau Pangeran Albert yang merupakan tokoh utama dalam film tersebut. Yang kedua ada Geoffrey Rush. Ia merupakan aktor yang berkebangsaan dari Australia. Dia sudah berkecimpung di dunia film sekitar tahun 1981. Di dalam film ini, ia berperan sebagai Lionel Lodge yang merupakan dokter terapis bicara dan merupakan sahabat dari Raja George VI. Yang ketiga, ada Helena Bonham Carter. Ia merupakan pemeran wanita utama yang berkebangsaan dari Inggris. Di sini, ia berperan sebagai Ratu Elizabeth yang merupakan istri dari Raja George VI. Lanjut ke sinopsis ceritanya yuk. Nah, film The King's Speech ini bercerita tentang Raja George VI atau Pangeran Albert atau biasa disebut Bertie oleh seluruh keluarganya yang memiliki kegagapan dalam berbicara. Setelah kematian sang ayah yang merupakan Raja George V, serta adanya skandal pernikahan dari saudaranya Edward yang menikahi seorang wanita yang sudah bersuami, akhirnya Ratu Elizabeth mencari terapis bicara dan akhirnya bertemu dengan Lionel Lodge. Setelah berbagai macam permasalahan yang muncul, akhirnya Bertie dapat beradaptasi dengan metode unik yang diberikan oleh Lionel Lodge. Salah satunya, Lionel meminta Bertie untuk mendengarkan musik dengan keras menggunakan headset sambil ia membaca sebuah teks. Dengan dukungan dari keluarga, Lionel, serta pemerintahan Inggris, akhirnya Bertie membawakan pidatonya di radio dengan lancar dan sukses. Yang akhirnya, pidato tersebut menginspirasi rakyat Inggris untuk siap tempur dalam Perang Dunia Kedua. Teori pertama yaitu teori operant conditioning dari Thorndike. Operant conditioning yaitu suatu proses pembelajaran di mana seseorang secara tidak sadar terlibat dan aktif bertindak dalam lingkungannya untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jika film The King's Speech ini dihubungkan dengan teori menurut Thorndike, maka kekuatan stimulus respon dipengaruhi oleh beberapa poin, yaitu yang pertama ada law of readiness, di mana kesiapan Bertie dalam menerima terapi tersebut. Yang kedua ada law of exercise, di mana terapi yang dilakukan Bertie secara berulang-ulang akan menjadikan ia lancar dalam berbicara. Dan yang ketiga ada law of effect, di mana terapi yang dilakukan Lionel berhasil dalam penerapannya kepada Bertie. Lanjut teori kedua yaitu classical conditioning dari Ivan Pavlov. Classical conditioning yaitu kemampuan merespon stimulus baru berdasarkan pengalaman yang diperoleh secara berulang-ulang. Contoh yang dapat diambil dalam film The King's Speech ini yaitu di mana Bertie memiliki kegagapan dalam berbicara di depan umum. I have received Lionel Lodge yang merupakan dokter terapis berbicara Bertie
memberikan metode untuk menghadapi rasa takutnya berbicara di depan umum. Dengan cara musik yang keras dan headset yang dipasang di telinga, dan secara bersamaan ia harus membaca teks yang diberikan oleh lain. Tanpa ia sadari, Bertie dapat mengalihkan rasa takutnya dengan musik yang keras tersebut. Dan akhirnya, ia pun lancar membacakan teks tersebut. Kemudian, setelah terapi berkali-kali, serta menggunakan metode-metode lain yang sudah dilakukan, akhirnya Bertie dapat berbicara di depan umum tanpa menggunakan musik lagi. Teknik public speaking yang dapat diambil dalam film The King's Speech tersebut yaitu 1. Rilekskan otot tenggorokan serta otot lidah dengan menggunakan tongue twister secara berulang-ulang. Kita coba yuk. Contoh kalimatnya yaitu Dudung, ambilkan dandang di dinding dong. Ada yang bisa nggak? Coba diulang-ulang ya. Yang kedua yaitu latihan pernapasan. Latihan pernapasan di sini contohnya dengan membusungkan dada dan tarik nafas secara dalam. Atau dengan cara yang pertama, tarik nafas dari hidung dan keluarkan dari mulut seperti ini. Lakukan secara panjang ya. Yang kedua yaitu tarik nafas dari hidung, sama seperti tadi hanya saja terputus-putus. Kita coba ya. Sama, itu juga panjang. Dan yang ketiga yaitu tarik nafas dari hidung dan getarkan kedua belah bibir. Coba yuk. Lakukan secara panjang juga ya. Yang ketiga yaitu berlatihlah secara terus-menerus. Yang keempat yaitu believe in yourself. Percayain pada diri kamu sendiri, yakin bisa kok. Cukup sampai di sini dulu ya. Untuk kalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton, dan terima kasih. See you again ya.